Halo Sobat BMKG, pekan lalu kita telah membahas tentang penyebab hujan dengan intensitas tinggi di musim kemarau. Kita membahas tentang MJO, tentang daerah konvergensi, suhu muka laut yang hangat, dan berbagai faktor yang menjadi pemicu terbentuknya awan hujan di Indonesia yang saat ini tengah mengalami musim kemarau. Ya, hujan di musim kemarau terjelaskan dengan video tersebut. Namun pertanyaannya, apakah pola ini wajar dan memang terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya? Bersama saya Rifda Novikarani, mari simak ulasan berikut. Pantauan satelit Himawari 8 menunjukkan bahwa sebetulnya pada bulan Juli tahun 2018 hingga 2021, kandungan uap air di lapisan menengah hingga atas memiliki pola yang relatif sama. Daerah kering yang ditandai dengan area warna coklat terkonsentrasi di wilayah Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah lainnya relatif lebih lembab. Kita coba lihat data pengamatan curah hujan yang dimiliki BMKG. Berdasarkan data tersebut, sebetulnya selama bulan Juli tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, hujan dengan intensitas ringan pernah terjadi di hampir seluruh stasiun pengamatan BMKG yang tersebar di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa bulan Juli adalah periode musim kemarau. Ini membuktikan bahwa ketika musim kemarau terjadinya hujan ringan bukan merupakan hal yang mustahil. Selama bulan Juli pada 4 tahun terakhir, hujan ringan paling sering terjadi di wilayah sekitar Sumatera Barat, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Bahkan hujan lebat juga masih terjadi di beberapa wilayah termasuk Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sobat, sepertinya data 4 tahun terakhir belum bisa menjawab apakah hujan di musim kemarau tahun ini merupakan hal yang wajar atau tidak. Bagaimana jika kita lihat data yang lebih jauh ke belakang? Contoh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG sejak 1990, selama bulan Juli, sebetulnya hujan yang terjadi di Jakarta selama musim kemarau bukan hal yang tak lazim. Sebelum tahun ini pun sudah cukup banyak kejadian hujan di bulan Juli. Yang menarik adalah kalau sobat perhatikan, kecenderungan data yang ditunjukkan dengan garis warna merah, garis tersebut cenderung meningkat seiring pertambahan waktu, yang artinya jumlah kejadian hujan di bulan Juli cenderung meningkat seiring waktu. Bagaimana sobat? Sampai sini mendapat pengetahuan baru? Oke, sekarang kita coba bahas sedikit lebih luas. Berbicara soal hujan, kita harus mulai dari proses pembentukannya, yang tidak lain adalah proses penguapan partikel air di permukaan bumi. Proses penguapan ini sangat dipengaruhi oleh energi panas dari radiasi matahari yang diserap oleh partikel air di permukaan bumi dan dikonversi menjadi panas laten untuk proses penguapan. Dikutip dari Climate Change 2021, The Physical Science Basis dari IPCC, selama 4 dekade terakhir, suhu udara di bumi lebih hangat daripada dekade sebelumnya sejak 1850. Suhu permukaan global periode 2011 hingga 2020 tercatat 1,09 derajat Celcius lebih tinggi daripada 1850 hingga 1900, dengan peningkatan yang lebih besar di daratan sebesar 1,59 derajat Celcius daripada di atas lautan yang sebesar 0,88 derajat Celcius. Fakta lain menunjukkan bahwa secara historis area pergerakan badai atau taifun yang sebelumnya hanya di dekat area tropis saja, sejak 1980-an semakin meluas ke arah kutub. Kalian pasti masih ingat bahwa badai atau taifun bisa terbentuk atau tetap hidup hanya di lautan luas yang memiliki suhu hangat. Artinya, kalau area pergerakan badai tropis ini meluas ke arah kutub, berarti ada peningkatan suhu muka laut di area tersebut. Sementara itu, berdasarkan data BMKG, rata-rata suhu udara di Indonesia ternyata juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sobat, satu hal yang menjadi konsekuensi dari permukaan bumi yang memanas adalah peningkatan intensitas penguapan yang berkaitan juga dengan peningkatan potensi pertumbuhan awan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah curah hujan atau setidaknya meningkatkan jumlah kejadian hujan. Dalam catatan IPCC, curah hujan rata-rata global di atas daratan kemungkinan telah meningkat sejak tahun 1950 dengan laju peningkatan yang lebih besar sejak tahun 1980-an. Dampak aktivitas manusia terhadap peningkatan curah hujan semakin terlihat sejak pertengahan abad ke-20. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apa penyebab kenaikan suhu global ini? Tentu sobat sudah banyak yang tahu bahwa peningkatan gas rumah kaca atau yang biasa disebut greenhouse gases memiliki peran utama dalam meningkatkan suhu udara di bumi. Emisi yang bersumber dari aktivitas manusia, terutama di sektor produksi, energi, dan industri, menjadi penyumbang polutan di atmosfer yang semakin masif, dan penyalahgunaan fungsi hutan juga memiliki peran sangat besar dalam menyuplai tambahan gas yang dapat memicu efek rumah kaca. Terkait dengan gas rumah kaca, IPCC mencatat bahwa tahun 2019 menjadi tahun dengan konsentrasi CO2 karbon dioksida di atmosfer paling tinggi setidaknya 2 juta tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun yang sama, konsentrasi CH4 atau metana dan N2O atau dinitrogen oksida atau biasa disebut gas tertawa juga memiliki nilai tertinggi paling tidak dalam 800.000 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bukankah sedang pandemi? Ada hal yang bisa kita syukuri dari kondisi pandemi saat ini. Penurunan mobilitas dan aktivitas manusia dalam 2 tahun ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam mengurangi penambahan emisi gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga setidaknya dapat memperlambat akumulasi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Kemudian bagaimana proyeksinya ke depan? Penambahan gas rumah kaca pasti akan terus terjadi. Hal ini akan membuat perubahan iklim menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini akan menyebabkan peningkatan suhu udara di permukaan bumi. Dampak dari hal tersebut tentu adalah perubahan pola-pola fisis di atmosfer. IPCC memproyeksikan kenaikan suhu dekat permukaan bumi di waktu yang akan datang dengan berbagai skenario permodelan. Kenaikan suhu ini dihitung berdasarkan selisih suhu yang akan terjadi mendatang dengan suhu rata-rata periode tahun 1850 hingga tahun 1900. Hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa untuk jangka pendek atau periode tahun 2021 hingga tahun 2040, kenaikan suhu mencapai 1,9 derajat Celcius. Untuk jangka menengah atau tahun 2041 hingga tahun 2060, kenaikan suhu diproyeksikan mencapai 3 derajat Celcius. Dan jangka panjang hingga tahun 2100, IPCC memproyeksikan suhu udara dapat meningkat 5,7 derajat Celcius. Tentu ini bukan kabar yang menyenangkan dan sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Sobat, karena kamu sekarang sudah tahu kalau ternyata aktivitas kita memiliki dampak yang besar bagi atmosfer dan perubahan iklim di bumi. Maka dari itu, mari kita jaga bersama bumi kita. Bagaimana prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya.
informasi cuaca yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial info BMKG, serta melalui layanan call center 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dalam menunjang kegiatan dan rutinitas sobat semua. Terima kasih atas perhatian sobat. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Salam sehat dan sampai jumpa.